Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah kali ini kita berkesempatan untuk melihat indahnya rapinya kota Siak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bagi teman-teman yang mungkin belum sempat untuk datang ke Siak ini, saya akan perlihatkan bagaimana tatanan kotanya, keindahannya dan kerapiannya. Sedikit sejarah tentang kota Siak. Pada masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia Tenggara, belum ada Indonesia loh. Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran. Kadang-kadang hidup berdampingan dengan damai, sementara di lain waktu mereka berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas ini kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik seperti yang dimiliki Indonesia sekarang. Jauh sebelum Indonesia resmi merdeka, para masyarakat kuno Nusantara telah mengenal sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Kerajaan di Nusantara didirikan oleh para pedagang dari negeri tetangga dan negeri lainnya seperti Cina, India, dan Arab. Indonesia yang saat itu menjadi jalur strategis pelayaran menjadi salah satu faktor para pedagang masuknya aliran Hindu-Buddha yang dibawa oleh pedagang dari Cina yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan di Indonesia. Salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di Pulau Sumatera adalah Kerajaan Siak, Sri Indrapura. Kebesaran kerajaan ini dapat dilihat dari Istana Siak Sri Indrapura yang masih berdiri hingga saat ini. Istana Siak Sri Indrapura berlokasi di Sri Indrapura, Kampung Dalam, Kabupaten Siak, Riau. Istana ini memiliki nama lain yaitu Istana Aserayah Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2004. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah putra Raja Johor atau lebih dikenal dengan Sultan Mahmud Shah dengan istrinya Encik Pong. Dengan pusat kerajaan berada di Buantan, konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-sia yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Pada tahun 1699, Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Shah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama. Istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil, dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Setelah Raja Kecik dewasa pada tahun 1717, Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722, kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Dalam merebut kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak. Maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan. Dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan, anak Sungai Siak. Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak yang di Buantan. Namun pusat kerajaan Siak tidak menetap di Buantan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Asyaidis, Syarif Ismail Jalil Jalaluddin pada tahun 1827 hingga 1864,
Pusat kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap di sana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Asyayidis Syarif Hasim Abdul Jalil Saifuddin yang memerintah pada tahun 1889 hingga 1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak, dan istana ini diberi nama Istana Aserayah Hashimiyah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim ini, Siak mengalami kemajuan terutama di bidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa, yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia, yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim, dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Asyayidis Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin, dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Sani atau Sultan Syarif Kasim II. Bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak, dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta uang sebesar 10.000 gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari permaisuri pertama Tengku Agung maupun dari permaisuri kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997, Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar kehormatan kepahlawanan sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota Siak Sri Indrapura, tepatnya di samping Masjid Sultan, yaitu Masjid Syahabuddin. Di awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura. Begitulah kira-kira sejarah singkat dari Kabupaten Siak. Teman-teman nanti akan melihat ya, di sini adalah Istana Siak yang tadi diceritakan. Tadinya bisa masuk ke sana, tapi sekarang sudah di stop untuk area pejalan kaki. Nah, ini dia di kanan kita adalah Istana Siak yang berada di kota Siak, Provinsi Riau. Ini dia istana yang tadi ada di dalam sejarah yang saya bacakan. Oke, sempat kita singgah dulu ya di BNI. Di sini kita mengunjungi salah satu sahabat Pak Yudis. Karena beliau tahu kita berada di Siak, kita singgah dulu sebentar di sini sambil melihat bagaimana bentuk wajah baru dari BNI saat sekarang. Cantik kali ya gedungnya. Oke, kita kembali lagi ke Istana Siak. Kita main-main dulu di sini bersama teman-teman. Terkadang Allah itu menitipkan sesuatu rezeki itu tidak selalu serta-merta melalui uang ya, tapi kesempatan untuk melihat alam, kesempatan untuk melihat perjalanan indahnya kota dari satu kota ke satu kota yang lain merupakan rezeki. Di saat kita bekerja tetapi mendapatkan rezeki pemandangan seperti ini, waduh indah kali. Saya merasa kota Siak ini sangat indah, sangat tentram, sangat damai, kotanya bersih, rapi. Sepertinya penduduk yang berada di Siak ini bahagia. Pembangunan jembatan transparan. Oke, ini dia Siak Sri Indrapura. Mudah-mudahan teman-teman bisa datang ke sini berkunjung ke salah satu sejarah Jembatan ala-ala yang Singapura. ada di Provinsi Riau. Kelihatan nggak sih?
Mohon maaf ya, kali ini kita tidak sempat untuk Bayar masuk ke masuk dalam katanya istana 5.000. karena terikat waktu. Teman-teman yang penasaran boleh next time langsung datang ke sini ya, Siak Sri Indrapura. Foto. Itu razia namanya, Cik. Itu ada bacaan tepian Sungai Jantan. Mana tepian Sungai Jantan tuh maksudnya? Cantik itu foto kak. Berapa muatannya tuh, ha? Kak, betul kak. Ini tadi. Tapi dua. Perawang pun udah mulai banyak taman. Yang ke atas ini. Gersang nggak sih Perawang tuh sama kayak Kandis? Enak Perawang lagi kak daripada Kandis jauh. Di pasarnya gersang. Tuh, apa maksud kamu, Acit? Kak Kandis tuh memang kadang malas kali mau keluar. Iya kan? Keluar rumah aja aku malas, Acit. Keluar rumah. bawa motor lah nyaman. Kadang kepengen jalan-jalan sore nak. Udah ini Debu, mau belanja aja dulu. Makanan-makanan. Lebaran sih kayaknya enak di sini nih. edit. Wow. Rajin ya. Malu edit. Halo. BNI. Bank Negara. Coba baca lagi cek di akarnya. Saya minta bawa semuanya asli. Kabupaten Siak. Siap. Siak. Kiri. Oh iya, ini adalah di bawah jembatan yang bisa teman-teman kunjungi dan di sana juga terdapat Sama anak-anak terus. lift yang bisa naik ke jembatan ya, katanya seperti itu. Cuman memang kita belum sempat, next time kita akan singgah ke sana lagi untuk coba naik lift yang transparan dan mencoba makanan yang ada di atas jembatannya ya. Iya. Nah, ini juga terdapat rusa, banyak rusa ya di sini. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kita di Kota Siak. Semoga ini dapat menambah wawasan teman-teman untuk jalan-jalan online. Terima kasih ya. Mobilnya berapa cuy? Mana bagus pada yang lala.